bersuka cita karena Juru Selamat kami lahir ke dunia. Bahkan saat ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dihimbau kepada sidang jemaat agar tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap memakai masker pada saat memasuki lingkungan gereja. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Waktu terus bergulir dan tanpa terasa sang waktu membawa kita untuk menghayati Minggu Advent yang pertama. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Dalam kalender liturgi, masa Advent merupakan awal tahun gerejawi. Penggunaan kalender liturgi atau kalender gerejawi dikaitkan dengan pemaknaan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan sejarah penyelamatan dari Allah. Jadi Minggu Advent 1 yang jatuh pada akhir November disebut sebagai awal tahun Silkus Natal. Setelah itu diikuti Silkus yang kedua, yaitu Silkus Paskah yang dimulai dari Rabu Abu sampai Pentakosta. Dalam Minggu Advent pertama ini kita dituntut untuk terus menjadi pribadi yang berpengharapan kepada Tuhan dalam penantian. Tema hari ini, penyelamatanmu sudah dekat. Mari bersama kita berdiri dan menyanyi kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu,
Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun Anda berada, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhimu. Salam bagimu juga. Tentu kita semua yang hadir menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini, secara khusus dalam menanti kedatangan-Mu, kami sering terjebak dengan hidup dalam pesta pora, kemeriahan dan kemewahan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dengan hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Kita menyambut itu dengan menyanyi, Ku Datang Kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali seperti yang dinyatakan oleh Efesus pasal 1 ayat 7-8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Sumber hidup yang esa.
adalah petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti sesuatu jerat. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur yang dituntun dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan tulisan yang agak keluar, Bapak Ibu yang tulisan agak ke dalam. Kita mulai. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Tuhan kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat yang menantimu selalu, pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu, yakni jalan bercahaya yang serta buku teguh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allahku, Kau ku cari. Ku nantikan tak jauh rahmat-Mu sepanjang hari. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan,
Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dan yang menjadi bacaan kita yang pertama, Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 20. Bacaan kedua 1 Tesalonika pasal 39 sampai 13. Dan kemudian pembacaan yang ketiga yang merupakan bahan utama kita hari ini dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami naikkan syukur atas pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai hari ini Tuhan menganugerahkan kami hari Minggu yang akan kami tetap gunakan untuk kemuliaan-Mu. Dan Tuhan sudah mengantar kami dari alamat kami yang berbeda. Dan Tuhan himpunkan kami dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami untuk menyembah Engkau. Dan dalam perhimpunan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menguasai gedung gereja ini sehingga setiap kami yang ada di dalamnya dikuasai olehnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, setiap kami yang hadir telah sedia mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita pada hari ini, pembacaan yang pertama terambil dari Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak akan lagi pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Tuhan kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian sabda Tuhan. Amin.
Sambil berdiri, mari kita menyanyikan Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan lanjutkan pembacaan kita pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 21. Kita mulai baca dari ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Ya, kalau kita sudah temukan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deruh dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan menggoncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lalu berkata kepadamu, aku berkata kepadamu sesungguhnya, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian firman Tuhan. Di hati tak kita menyerahkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu pertama-tama saya akan menyampaikan selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambil kita bersama-sama mengatakan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas perkenannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, sehingga kita boleh hadir pada jam ibadah ini
secara bersama-sama hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ya sekaligus hidup dalam persekutuan dengan sesama sebagai anggota gereja dan jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya di tempat ini. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal ibadah tadi, ya, bahwa sekarang ini kita sudah memasuki tahun gerejawi, awal tahun gerejawi. Dan kemudian sekaligus kita memasuki minggu Advent yang pertama. Ya, tadi di awal ibadah sudah dikatakan ya bahwa istilah Advent itu diambil dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah kedatangan Allah atau kedatangan Tuhan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai orang Kristen, ya tentu hal ini tidak menjadi asing bagi kita. Kalau boleh saya katakan, ini sudah menjadi hafalan di luar kepala. Ya, artinya ya tidak perlu ditanya lagi, sudah menjadi hafalan ya bagi kita, bahwa yang dimaksudkan di situ ialah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan dalam kaitan dengan itu, ya di awal tahun gerejawi ini atau di minggu Advent yang pertama ini, apa yang harus kita maknai? Apa yang harus kita simak? Ya, tidak lain ialah setiap orang percaya, termasuk kita yang ada di Jemaat Beringkanaya ini, yang adalah bagian dari orang percaya, untuk memaknai ya kelahiran Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, dalam kaitan dengan itu maka kita masing-masing diingatkan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk merayakan Natal. Ya, sekaligus mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sudah menjadi tradisi bagi kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya percaya bahwa tidak semata kita melihat itu sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan belaka. Ya, tetapi lebih dari itu, kita menjadikan sebagai bagian dalam hidup iman kita untuk mempersiapkan diri sebelum kita bersama-sama merayakan Natal. Yesus telah lahir. Yang pasti itu Yesus telah lahir. Ya, dan mengapa ia lahir? Itulah jawaban Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus. Ya, ketika dalam minggu yang lalu pembacaan kita berhubungan dengan itu, lalu Yesus katakan, untuk itulah aku datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia. Untuk itulah aku lahir. Ya, kalau bukan untuk itu, untuk apa ia lahir? Nah, karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukan secara kebetulan bahwa melalui komisi ibadah dan melalui keterlibatan saudara-saudara kita bersama dengan komisi ibadah untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan persiapan kita untuk memasuki ya minggu Advent yang pertama ini. Ya, sudah berdiri di tengah-tengah kita pohon Natal. Ya, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir, bahkan saudara-saudara kita yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada hari ini, ia melihat pohon Natal yang sudah kokoh, megah ini, yang cantik, yang indah kelihatan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir dan memandang itu, ya tidak ada yang mengatakan bahwa tidak bagus. Ya, mungkin ada kekurangannya, ya, tapi sedikit-sedikit. Ya, tapi kalau kita sudah melihat kekurangannya, bisa diantara kita katakan, oh ini yang kurang, oh ini yang saya harus lengkapi. Ya, tanpa harus majelis gereja mengatakan, ya siapa Bapak Ibu yang, tapi saya kira sudah lengkap ini. Ya.
Ya tinggal itu hari waktu dipasang, ya ada yang mengatakan mungkin sudah agak jarang-jarang ini Pak Pendeta. Mulai iya memang jarang-jarang tapi masih bermanfaat. Ya tapi kalau mau yang lebat-lebat lagi ya diganti dengan versi pohon Natal tahun 2022. Iya. Seperti itu. Iya. Indah sekali. Ya di situ berwarna-warni, ada warna merah. Ya sama halnya kehadiran kita ini, kita hadir dengan warna-warni pakaian. Ya ada yang pakai moncong putih seperti saya, ada pakai moncong hitam, ada pakai moncong biru, hijau dan sebagainya. Warna-warni dan indah kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sedemikianlah hidup yang diharapkan, yang harus terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, dalam mempersiapkan diri untuk mengingat, memaknai kelahiran Kristus bagi dunia ini, terlebih khusus melalui Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan juga sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya, berita tentang kedatangan Yesus untuk kedua kali atau berbicara tentang hari kiamat. Ya saudara-saudara, kita juga di seberang menyebut itu. Ya pada suatu ketika dunia ini akan kiamat yang didahului oleh tanda-tanda. Yang pertama, 40 hari lamanya ada asap yang akan naik. Ya, itu kalau menurut mereka. Dan kemudian selanjutnya, dan kemudian dia katakan bahwa itu akan ditandai datangnya Isa Al-Masih. Ya, jadi saudara-saudara kita juga di seberang ya menyatakan seperti itu, bahwa hari kiamat itu akan ditandai dengan hadirnya Isa Al-Masih dengan berbagai macam tanda-tanda yang lain. Ya, seperti itu. Apalagi kita sebagai orang Kristen, berita tentang ini Bapak Ibu Saudara-saudara itu sudah jauh sebelumnya, ribuan tahun yang lampau. Ya jadi ya bagi kita ini bukan berita yang aneh atau bukan berita asing. Ya tetapi memang sudah terpatri ya dalam hidup kita, dalam pikiran kita, ya seantero kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa hal itu akan terjadi. Yang mau dikatakan dalam bacaan utama kita mau mengatakan bahwa ya sedangkan datangnya gejala-gejala alam, ya kemudian ada tanda-tanda sebelum gejala alam itu terjadi. Ya misalkan kalau dalam pelajaran SD kalau saya tidak salah, ya dikatakan bahwa kalau gunung itu akan meletus, ya maka ada tanda yang dia tunjukkan. Yaitu yang pertama ialah bahwa binatang di gurun itu semua turun gunung. Ya. Ya kemudian ada gempa kecil-kecilan dan sebagainya dan masih banyak yang lain. Ya bagi orang yang tidak tahu tanda itu ya hidup di situ terus. Akhirnya gunung meletus apa? Akhirnya menjadi akhir zaman dalam waktu yang cepat bagi dirinya sendiri. Ya tetapi bagi orang yang sudah mengetahui itu mereka akan pindah tempat, menghindari lokasi itu. Begitu pentingnya tanda. Demikian juga ketika seorang ibu mau melahirkan, ya tidak melahirkan seperti itu. Ada kayak ibu-ibu yang selama ini melahirkan, ya langsung melahirkan begitu, tanpa ada tanda. Pasti ada tanda tuh, pasti ada tanda. Ya paling tidak tandanya pertama sakit-sakit perutnya. Yang kemudian mungkin ya ada bercak-bercak sudah dan sebagainya. Dan dengan demikian seorang ibu itu sudah pasti ia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Segala keperluan-keperluan yang berhubungan dengan itu, ya ia akan persiapkan. Ya. Demikian juga dengan yang lainnya.
Ya, biasa pada diri kita sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan dengan kerutan-kerutan yang ada. Ya, kalau kita sudah tahu itu, ya kalau kita laki-laki tidak ada masalah. Ya, kalau ibu-ibu, kalau sudah ada tanda-tanda itu menjadi, waduh, pergumulan yang luar biasa. Ya, apalagi keting kurumit ekidena. Ya kan? Sitalung susu mula lengan. Ya, ibu-ibu itu akan segera. Sebab itu tandanya. Ya, sebab kalau tidak dipoles-poles itu akan bertambah terus. Nah, supaya tidak terjadi, ya maka seorang ibu akan berusaha. Ya paling tidak ya ke salon atau kepada dokter yang menangani soal kecantikan dan sebagainya. Ya sehingga ya penuaan itu tidak terlanjur dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kembali lagi saya mau katakan bahwa ya sedangkan gejala-gejala alam saja sebelum terjadi memberikan tanda. Apalagi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Pasti ada tanda. Dan ia sudah tahu dan dia sudah dia sudah memberikan itu. Ya sekalipun memang Bapak Ibu saudara-saudara, ya seperti yang dikatakan pada Injil Matius pasal 24 ayat 36, di situ dikatakan, tetapi tentang hari dan saatnya itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Itu berarti soal kedatangannya yang kedua kali masih tetap menjadi rahasia bagi dunia ini. Menjadi rahasia buat Bapak Ibu saudara dan saya. Tetapi namun demikian, sekalipun menjadi rahasia, tetapi Tuhan sudah menunjukkan tanda itu. Ya, ia sudah menunjukkan tanda itu. Bahwa apa yang akan terjadi pada matahari, bulan dan bintang, atau benda-benda penerang, atau benda-benda langit. Ya, tetapi bukan dalam kaitan dengan gerhana bulan atau gerhana matahari. Ya, kalau dalam kitab Wahyu digambarkan secara ya luar biasa. Ya, yang mengerikan bagi orang yang belum pernah mendengarkan berita ini. Bagi mereka adalah sebuah kengerian, adalah sebuah ketakutan yang luar biasa. Ya bahkan bukan kengerian dan ketakutan, tetapi bisa menyebabkan orang mati ketakutan. Ya bagaimana itu orang mati ketakutan? Ya, napate takuna. Atau seperti biasa di kampung halaman, ya lari terbirit-birit, ya karena nakataku apa sangatnya, napakataku labo dua lalang tujuh lapekna, ya minuni lari minuni sa minununinna nasanga mikumua setang jobokona nulai lari taru, nah ternyata labo na tum pakataki mungkin susimoto na napakataku labo na. Ya. Tetapi bagi setiap orang percaya itu bukan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan dan yang membuat lalu kemudian ya kita menjadi mati. Ya karena hal itu sudah menjadi biasa. Ya. Sudah menjadi biasa. Karena jauh sebelumnya Tuhan sudah memberikan tanda itu. Ya untuk nakua puang Yesus nakua kotirobang miduka. Coba lihat pada pohon ara. Rupanya ini Bapak Ibu saudara-saudara, pohon ara itu ya selain adalah ya pohon yang boleh dikatakan sebagai salah satu pohon yang menjadi simbol kemakmuran, tetapi rupanya pohon ara ini dialah yang pohon pertama yang memberikan tanda bahwa musim kemarau akan tiba. Dan tandanya itu sudah dikemukakan. Ya, bahwa daunnya itu akan berguguran. Nah, setelah berguguran lalu kemudian diikuti oleh pohon-pohon yang lainnya. Ya, sama dengan pohon-pohon kita yang ada di sepanjang jalan ini di depan, ya kalau mulai berguguran dan kemudian ada tumbuh pucuknya, itu berarti ya akan musim kemarau akan tiba.
Ya, jadi jauh-jauh sebelumnya, ya khususnya ya bagi Bapak Ibu yang kewalahan menyangkut soal PDAM sudah harus siap-siap. Ya, sudah harus siap-siap, sebab kalau tidak siap-siap ya seperti yang sering saya dengar di NTI. Ya kan? Anna lata umwai diumumkan nomor to. Nah, dan warga NTI harus siap-siap dengan itu. Iya, kalau tidak siap, wah nanti tidak dapat air dan sebagainya. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan cara bagaimana? Ya, mempersiapkan diri dengan patuh dan taat terhadap perintah Tuhan. Ya, sekali lagi caranya untuk ya mengisi itu dengan taat dan takut kepada Tuhan. Ada dua hal yang Yesus sampaikan kepada umat manusia dan terlebih khusus kepada kita sebagai umat Tuhan, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah bukan hanya satu pokok saja, banyak pokoknya. Demikian juga dengan kasih kepada sesama, bukan hanya satu, banyak urut-urutannya ke bawah. Ya. Dan Yesus katakan bahwa kalau setiap orang percaya ia bisa melakoni itu dan tidak tunduk kepada hal-hal yang tidak benar, maka ya kehidupan sebagai orang percaya ketika Yesus datang kedua kali akan ditemukan seperti dalam pertama Tesalonika tadi dibaca. Tuhan akan menemukan Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Iya. Sekali lagi tidak bercacat di hadapan Tuhan, maksudnya apa? Bahwa orang percaya itu ya tidak hidup berkanjang dalam dosanya. Tidak hidup terus menerus natandai mapumua tangmelo teh napogok terus, tidak ada penyesalan sama sekali. Dan itulah orang fasik. Natandai mapumua dosa, dia sudah tahu bahwa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi tidak punya kesadaran sedikit pun untuk mau mengubah. Nah, itulah yang harus kita rubah Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, dalam kaitan dengan itu ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berupaya untuk mau mengubah, ya mungkin saja ada orang yang mengolok-olok kita. Ya, dengan mengatakan sedangkan kamu tuh marajin. Belum tentu. Ya. Ya, tadi aku mau sedangkan yang rajin belum tentu. Apalagi yang kalau tidak rajin sudah tentu. Mereka susah. Artinya sudah tentu tidak akan pernah mau berjumpa ya dengan Kristus dalam damai dan sejahtera. Ya seperti itu, dan karena itu memang tantangannya luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Ya dalam hal-hal yang seperti itu. Ya Tuhan sudah memberikan tanda. Namun dikatakan bahwa kalau hal itu terjadi, Tuhan Yesus katakan di sini, tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu dapat kita lihat pada Injil Matius pasal 24 ayat 8 dan juga Injil Markus pasal 13 ayat 8. Yesus sendiri sudah mengatakan. Ya sebelumnya ya sudah menyatakan tanda, dan dia mengatakan kalau itu terjadi, Yesus katakan itu barulah permulaan. Ketika abad pertama terjadi hal itu, Yesus katakan itu baru awal permulaan penderitaan. Ketika abad pertengahan tahun 1500, ya itu barulah permulaan. Dan ketika terjadi tanda itu pada zaman kita sekarang ini, ya termasuk orang mengatakan bahwa termasuk COVID di dalamnya, itulah tandanya. Ya terserah kita bagaimana memaknai. Dan Yesus katakan itu baru permulaan. Tahun 2022, 2003 dan seterusnya, atau berapa miliar tahun ke depan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dan hal itu terjadi, firman Tuhan mengatakan bahwa itu baru permulaan dari penderitaan. Ya jadi dengan demikian, ya kita tidak pernah lagi merasa khawatir tentang hal itu, dan jangan pernah takut. Ya karena Tuhan pasti akan teringat terhadap janjinya bahwa setiap orang percaya akan selalu diingat oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Ya seperti yang dalam remia pembacaan kita tadi, ia telah mengikat perjanjian dan Tuhan tetap mengingat perjanjiannya itu kepada Daud bahwa kerajaannya itu tidak akan berakhir. Ya, dan memang kerajaan itu akan berakhir di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian ya perjanjiannya tidak akan berakhir juga ya kepada orang Lewi sebagai seorang imam. Dan bukankah tugas keimaman itu tetap dilaksanakan oleh gereja, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Dengan masing-masing Bapak Ibu Saudara dan saya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya saudara kekasih kita Irfan, ia akan menyatakan pengakuannya menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Ya tentu Bapak Ibu Saudara dan saya tetap berdoa dan menyambut saudara kekasih kita untuk menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya di tempat ini. Yaitu adalah karya Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus percakapan kami sudah berlangsung. Ya, dan saya percaya bahwa apa yang telah kami bicarakan bersama akan membuat ya pertumbuhan kedewasaan iman ya saudara kekasih kita Irfan Jaya untuk bersama-sama dengan kita semua untuk menjalani hidup dalam kesetiaan kita kepada Tuhan berdasarkan pada firman-Nya. Dan kemudian pada hari ini pun juga ya melalui ya saudara-saudara kita yang telah memberi diri bagi pekerjaan untuk pelayanan kepada anak-anak kita di sekolah minggu. Ya mereka akan melaksanakan inisiasi pada hari ini. Ya itu boleh terlaksana karena kesetiaan dan ketaatan mereka untuk membimbing dan membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Dan saya kira setiap orang tua, baik yang sudah tidak ada anaknya sekolah minggu, ya kita tetap memberikan dukungan ya kepada guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu untuk terus berjuang bersama dengan majelis gereja dan pengurus OIGD yang lainnya, bersama dengan kita semua bahu-membahu untuk mendukung pelayanan ini. Itu tidak lain untuk kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, cara terbaik menyambut penyelamat adalah dengan berdiam diri sejenak untuk merenungkan kehidupan selama 1 tahun ke belakang. Kita diajak merenung betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan, lalu mengakui dosa itu dan bertobat, dan sungguh bertobat. Kita pun diajak untuk berdamai. Pertama-tama berdamai dengan diri sendiri. Ya lalu kemudian kita berdamai dengan suami, dengan istri, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan sesama anggota jemaat, dan juga berdamai dengan lingkungan di mana kita berada, bahkan dengan semua orang. Dan dalam rangka itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan, yang dilaksanakan bersamaan dengan peneguhan sidi kepada beberapa orang anak-anak kita. Dan karena itu mari kita mendengarkan kita tentang pelayanan perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan memecah-mecahkannya itu, ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka patutlah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Yang pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja dalam korban Yesus Kristus. Yang kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri kita, apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya, dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya, dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang dalamnya, dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan dihadapkan akan menakut-nakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, dan bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri, yang memungkinkan untuk berdiri, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun Anda berada. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita pada segala zaman dan tempat, dan kita mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Ya, kita sambut itu, percaya pada Allah.
Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan nat persembahan terambil dari 1 Tawarid 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pada saat ini ada lelang yang dipersembahkan dari anak Alfian Kusumajaya, diperuntukkan untuk PPGT, dan kami mohon salah seorang dari Bapak pengurus PKB. Oh, Kapua. Kapua Liu. Ya, terima kasih yang diberikan kepada pengurus PKB untuk melelang. Ya, ini katanya ayam pelung dari Jawa Barat asalnya. Ya, asalnya dari Jawa Barat ayam pelung. Bunyinya panjang, ini baru sudah umur 5 bulan. Ya. Taruh harga 200 satu kali, 2 kali, 300 satu kali, 2 kali. Ya melondak erkodaya ta elu ya yong te adena. Ya. 300 satu kali. Tak mau.
1 juta. 1 juta. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih anak kekasih piang dan ibu yang menguangkannya. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada anak kekasih Tian bersama dengan orang tua dan segenap keluarga yang sudah menyatakan persembahan syukurnya melalui natura, dan demikian juga buat yang telah menguangkannya. Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan sebagaimana yang telah disampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada hari ini dalam jam ibadah pada hari ini kita akan melaksanakan penerimaan dan pengakuan kepada saudara kekasih kita Irfan Jaya untuk menyatakan diri sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, Saudara Irfan Jaya telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan Gereja Toraja, agar supaya nyata bahwa Saudara Irfan Jaya dengan tulus ikhlas menjadi anggota Gereja Toraja. Kami persilakan Saudara berdiri dan menjawab pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, percayakah saudara dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang satu-satunya? Apa jawab saudara? Apakah saudara Irfan Jaya percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah saudara dengan sungguh bahwa menurut perjanjian Tuhan, bahwa menurut firman Tuhan, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tak boleh ditegahkan daripada menerima tanda materai anugerah Tuhan itu. Apa jawab saudara? Apakah saudara Irfan Jaya mengaku? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh dan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang dari yang benar? Apa jawab saudara? Apakah saudara Irfan Jaya berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dan Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menggerakkan hati saudara kekasih kami Irfan Jaya, sehingga ia telah mengaku akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong dan kuatkan saudara kekasih kami Irfan Jaya, supaya dari hari ke hari ia yakin akan kebenaran firman-Mu itu, dan oleh pimpinan Roh Kudus ia dapat mengikut Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya itu dengan sukacita. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk untuk inisiasi anak sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya, dan kepada pengurus atau guru-guru sekolah minggu yang akan bertugas, disilakan untuk bertugas untuk membacakan nama anak-anak kita yang akan inisiasi pada hari ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini adalah awal kalender gerejawi, dan setelah diwartakan 2 minggu berturut-turut, maka hari ini akan diadakan inisiasi anak SMGT Jemaat Biringkanaya, dan mengikuti protokol kesehatan, menghindari kerumunan, sehingga yang hadir dalam ruang gereja saat ini adalah perwakilan dari tempat-tempat kebaktian. Disilahkan kepada Bapak Pendeta untuk mengambil tempat. Koordinator Komisi OIG, pengurus SMGT Klasis Makassar Timur, pengurus SMGT Jemaat Biringkanaya, dan sekalian pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya untuk mengambil tempat dalam rangka nanti akan menyambut kelas anak remaja melangkah ke kelas PPGT. Ya. Saya akan bacakan nama-nama baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruang gereja saat ini. Dari kelas ya, yang perwakilan yang hadir saat ini berjalan di sebelah kiri mimbar dan keluar di sebelah kanan mimbar. Ya. Dimulai kelas anak Indria ke kelas anak kecil. Yang hadir perwakilan dari Gria, Vikansa Gavriela Tekdang Balatan. Kim Axel Noah Parabang, perwakilan dari NTI. Yang di rumah, silakan orang tua memindahkan tali dari topi masing-masing anak kita. Iciara Brandina Rogang Ito, NTI. Fabio Maitri Samuel, NTI. Elgio Mayer Saputra, NTI. Deovanko Kiranuan Mangoting, perwakilan UKIP 1.
Astiti Anggriari, UKIP 2. Mohon guru sekolah minggu agar tetap didampingi anak-anak kita karena akan dikeluarkan topinya untuk pemasangan kalung. Kelas anak kecil ke anak besar. Yang di rumah, Dirga Alstonia Lindang, Bontoramba. Amelia Mania P, Bontoramba. Gandhi Stefano, Bontoramba. Kristabel Maharani, perwakilan dari Gria. Natalia Paembonan, perwakilan dari NTI. Arnab Atlan Tangkedatu, perwakilan dari NTI. Yang di rumah, My Love Jesiona Solagret Dundurandan, NTI. Geisha Valentina Tangkelabi, NTI. Azalia Renata Fajriani, NTI. Gloria Kinaya Ada, NTI. Aurelia Anggraini, NTI. Nativity Princess B Pakabu, NTI. Aurora Tondo Karaeng, NTI. Valen Febrian Samuel, NTI. Dastan Brilian Immanuel, perwakilan UKIP 1. Yang di rumah, Lionel Ricardo Davino Lakbiran, UKIP 1. Mikael Malta Sampenana, UKIP 1. Deski Christian, perwakilan UKIP 2. Lionel Immanuel Tandirino, UKIP 2, perwakilan. Yang di rumah, Septi Aurensi, UKIP 2. Deswan Dewanggasa, UKIP 2. Dwi Pranat, UKIP 2.
Septi Aurensi, perwakilan UKIP 2. Deswan Dewanggasa, perwakilan UKIP 2. Dwi Pranat, perwakilan UKIP 2. Kelas anak besar ke anak remaja. Giselia Aprilia, perwakilan Bontoramba. Yang di rumah, Divania Epilda Impak Kamoda, Bontoramba. Bella Lestari Cesar, Bontoramba. Andin Saskia Palembangan, Bontoramba. Cindy Laura Restiani Suwan, Bontoramba. James Manuk Rante, Bontoramba. Christian Renako W, Bontoramba. Nafiri Gwen Betran Pakabu, perwakilan NTI. Yang di rumah, Satrio Wibowo Tangkelabi NTI. Jordan Juniarto Talebong, perwakilan UKIP 1. Audelia Miskadela, perwakilan UKIP 2. Anak remaja ke PPGT, dan silakan pengurus PPGT untuk menyambut anggota-anggota dari kelas anak remaja. Jerlien Ariel Palinggi, Bontoramba. Nadinda Ora Tambuku Paranduk, Bontoramba. Feti Vera M, Bontoramba. Novita Willem, Bontoramba. Kaisar Robin Subarto, Bontoramba. Miracle Pratama Sirapa, Bontoramba. Axel Gian Pongtuluran NTI. Henadat AKR NTI. Ending Vicario NTI.
Farel Anugrah Tandilino UKIP 1. Deon Dirga Kaulana Mangesa UKIP 1. Geral Augrian UKIP 1. Ya, jadi anak-anakku, anak remaja, mulai hari ini kalian sudah tergabung dalam PPGT dan karena itu tetap laksanakan tugas pelayanan dan tetap hadir dalam setiap ibadah-ibadah. Jangan menghilang ketika selesai inisiasi hari ini, tetapi berilah dirimu untuk terus mengerjakan keselamatanmu. Terima kasih dan selamat kepada semua yang mengikuti inisiasi pada saat ini, dan tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, itulah penerimaan dan pengakuan untuk saudara kekasih kita Irfan Jaya, dan kemudian pelaksanaan inisiasi ya kepada anak-anak kita ya ke tingkat yang lebih di atas dari sebelumnya. Dan untuk itu mari kita naikkan syafaat kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam ibadah ini. Kami telah mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan doa kami kepadamu, dan mempersembahkan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik yang kami nyatakan melalui pundi-pundi maupun yang kami nyatakan melalui kotak persembahan dan juga melalui amplop-amplop yang dibagikan, dan juga persembahan melalui natura yang telah diuangkan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati setiap jenis persembahan kami dan dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja, terlebih khusus di jemaat Beringkanaya di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan Yesus tetap memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan kepada kami majelis gereja untuk mengelola persembahan-persembahan jemaat-Mu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan juga perkenankan kami untuk mengelola setiap potensi yang ada pada kami, termasuk harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, bukan untuk kemuliaan kami, melainkan untuk kemuliaan Tuhan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama yang mengingatkan kepada kami akan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua kali. Dan kami yakin bahwa tanda-tanda seputar itu kami alami dalam perjalanan hidup. Dan kami yakin dengan tanda itu akan membuat kami semakin waspada, semakin tekun dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, pekerjaan dan usaha dan rencana kami anak-anak-Mu ke depan ini, termasuk dalam pekan ini. Sehingga apa yang kami kerjakan dan usahakan akan tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan tetap memberkati tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami. Demikian juga untuk anak-anak dan saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan tetap memberkati. Dan kami bersyukur bersama-sama ya Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk berulang tahun kelahiran pada pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, seperti yang Kau nyatakan buat Marlinus Bintan, Rihan Pasaya, Restia Nosani, dan Bonar Arsenius Simengkalit, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, baik pada pekan yang lalu bahkan pada hari ini. Dan kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami
yang dalam pekan yang lalu bahkan pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Tuhan tetap memberkati. Dan juga kami bersyukur bersama ya Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan kenaikan pangkat atau kenaikan golongan atau kenaikan jabatan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang berhasil dalam pendidikan mereka di perkuliahan. Demikian juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari penyakit dan berbagai usaha yang membuat mereka mengalami kesuksesan. Dan kami yakin semua itu boleh terjadi karena perkenan Tuhan. Kami pun tetap berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir di sekolah mereka masing-masing. Tuhan bukakan jalan buat mereka, ketekunan untuk mengolah setiap mata pelajaran yang mereka peroleh akan menjadi bahan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan kepada mereka, dan nantinya mereka tidak akan menemukan kesulitan yang cukup berarti. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan saudara kekasih kami Bapak Berkat Manaputra Dewanan bersama dengan Ibu kekasih yang Tuhan anugerahkan seorang anak perempuan. Itu adalah berkat Tuhan buat keluarga kekasih kami ini. Dan Tuhan tetap memberkati Ibu kekasih pasca operasi. Demikian juga dengan anak kekasih sehingga boleh bertumbuh dengan baik dan menjadi milik Tuhan sendiri. Demikian ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, ya seperti yang masih dialami orang tua kekasih kami Hermin Pasulu pasca ia dioperasi di PCC Wahidin. Nyonya Lois Dawenan dalam pemulihan pasca ia melahirkan. Bapak Yohanes Panaring yang sementara berobat jalan, dan kami bersyukur bahwa kesehatannya semakin membaik. Besan dari Bapak Yakob Daud yang sementara menjalani kemo di Rumah Sakit Wahidin. Kami percaya Tuhan tetap memberkati dan memberikan semangat untuk menjalani kemo selanjutnya. Bapak Nicholas Duma atau Bapak Dita, dan juga Bapak Lisan atau Bapak Vini yang masing-masing dirawat di Rumah Sakit Primaya dan juga Rumah Sakit Wahidin. Mama Rial, adik dari Bapak Yosafat Paimbonan, dalam pemulihan pasca ia operasi. Orang tua kekasih kami, kakek Gamara yang dirawat di Rumah Sakit Fatimah Makale, dan anak kekasih kami Karisa, anak kekasih dari Bapak Risman yang sedang sakit dan dirawat di rumah. Kami percaya orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang kami telah sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan setiap saat Tuhan datang melawat, menjadi dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga penyakit yang mereka derita akan dari hari ke hari akan menjadi pulih. Karena Tuhan memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang memberikan penanganan kepada mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain, orang-orang tua kami yang lain, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Tuhan datang melawat mereka, termasuk kami anak-anakmu yang sedang berobat jalan. Kami yakin upaya ke arah berobat jalan itu pun juga Tuhan berkati, dan semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa dan mendukung di dalam doa buat saudara-saudara kami yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Yakob Sulaiman beserta dengan keluarga atas meninggalnya salah seorang keluarga, yaitu Bapak Samuel Sambulinggi yang telah diantar jenazahnya ke kampung halaman. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menghiburkan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang masih dalam suasana duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Juga Tuhan kami berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus
yang akan direncanakan pada tanggal 5 Desember pada minggu depan. Kami yakin Tuhan mempersiapkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus tersebut. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk beberapa anak-anak kami, saudara-saudara kami yang akan menerima pelayanan peneguhan sidi dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya yang akan dilaksanakan pada tanggal yang sama dalam ibadah jam 9. Kami percaya bahwa setiap anak-anak kami Tuhan persiapkan mereka untuk menjadi anggota dewasa dalam gereja Tuhan, terlebih khusus di gereja Toraja di Jemaat Beringkanaya, sehingga mereka tidak sekedar untuk menerima peneguhan, tetapi mereka dapat menyatakan kehadiran mereka sebagai orang dewasa di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa setiap kami yang hadir, Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Dan apa yang kami layankan kepada dari kami anak-anak-Mu pada jam ibadah ini, Tuhan tetap memberkati kami semua yang terlibat langsung dalam pelayanan ini. Dan kami yakin pelayanan kami hari ini tidak menjadi sia-sia, melainkan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan oleh umat-Mu, termasuk kami yang ada di Jemaat Beringkanaya ini, kiranya tetap berlangsung dengan baik. Demikian kami tetap berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam mengelola negara ini ke arah yang lebih baik. Dan bagi saudara-saudara kami yang sementara berjuang di Papua dalam hubungan dengan mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia, Tuhan berkati dan berikan kekuatan untuk menjalani proses itu semua. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan peliharakan kami baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan sama-sama Tuhan tibahkan kami dengan penuh selamat. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Penekanan warta dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan diadakan perjamuan kudus, dan juga disampaikan kepada anak-anak kita yang mengikuti peneguhan sidi yang akan dilaksanakan juga pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 jam 9.00. Diucapkan selamat kepada Saudara Irfan Jaya yang telah menyatakan pengakuan Gereja Toraja pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan juga kami ucapkan selamat kepada anak-anak kita yang telah mengikuti inisiasi saat ini, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Selamat hari Minggu, selamat memaknai minggu-minggu Advent, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Juru Selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat.
Yesus Kristus. Mari kita tetap bersama, kita renungkan dan camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Dan karena itu pergilah dan percayalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan nyatakanlah sikap yang benar dalam menyambut kerajaan Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disampaikan kepada sidang jemaat agar tetap berdiri setelah lagu terakhir, menunggu Bapak Pendeta dan majelis gereja yang bertugas memberi salam kepada jemaat. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Mari terus datang memuji Tuhan Yesus. Alami sukacita Tuhan saat ini, saudara. Di rumah-rumah kita terus datang menikmati sukacita Tuhan. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa